Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramli dari Teknik Mesin 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari bearing. Jadi bearing dalam bahasa Indonesia itu adalah bantalan atau sering disebut dengan lahar juga gitu. Merupakan suatu elemen mesin yang berfungsi untuk menjaga poros agar berputar terhadap sumbu porosnya. Terus bearing ini salah satu bagian dari elemen mesin yang berfungsi untuk membatasi relatif antara dua buah atau lebih komponen agar selalu bergerak pada arah yang diinginkan. Tentunya pengertian bearing ini ada juga fungsinya ya. Jadi fungsi dari bearing ini perlu diketahui, selain berfungsi untuk membantu mengurangi gesekan, berputar pada poros, atau serta untuk memumpu sebuah poros agar terdapat berputar tanpa mengalami gesekan yang berlebihan gitu. Seperti itu fungsinya. Terus di sini pun ada jenis-jenis dari bearing. Yang pertama yang sering digunakan juga ada ball bearing. Ball bearing adalah dalam bahasa Indonesia bantalan bola. Bearing ini cukup simpel gitu dan gerak putarnya elektif. Ball bearing bisa menghandle baik beban putar atau beban tekanan samping. Ball bearing menggunakan bola untuk beban yang diterapkan karena ada titik kontak pada ball bearing gitu. Ball bearing itu kayak apa ya? Jadi bearingnya bulat gini. Terus ya yang sering digunakan pada motor gitu ya. Nah, itu yang sering digunakan ball bearing yang bulat ini nih, yang bulat. Terus adapun dari roller bowling gitu. Kalau di dalam Indonesia disebut dengan bearing silinder. Merupakan jenis roller bearing apa ya? Bebannya cukup berat gitu. Roller bearing terbentuk seperti silinder, emang silinder gitu ya. Jadi kontrak antara dua bagian ini dan bagian luar bukan tertumpu pada satu titik pada ball bearing gitu. Titik tumpunya lebih besar, maka bebannya juga lebih besar. Roller bearing atau yang bantalan silinder juga bervariasi gitu, termasuk menggunakan silinder diameter yang sangat kecil seperti jarum gitu. Kalau roller bearing ini kalau dijelaskan agak itu ya, maksudnya gambarannya gitu. Terus dari yang ketiga ada ball truss bearing gitu. Ball truss bearing hanya digunakan untuk putaran rendah dan tidak dipakai untuk radial rod gitu. Terus juga ada roller truss. Bearing ini berupa roller boring yang bisa menahan cukup berat gitu. Biasanya digunakan di gear atau seperti transmisi atau gearbox gitu, dimana butuh housing dan rotating shift kalau nggak salah ya. Terus ada juga tempered roller gitu. Tempered roller ini bearing jenis ini biasanya dipakai untuk tromol mobil, dimana roller bearingnya punya dua bagian gitu yang berseberangan arah. Dengan adanya dua roller itu, bearing tersebut bisa menahan beban atau dari dua arah tersebut gitu. Bantalan tirus yang menggunakan trol kerucut berjalan pada bantalan lor kebanyakan hanya mengambil beban-beban radial atau aksial gitu. Tetapi bantalan roll tersebut
Lortirus mendukung beban radial dan aksial serta dapat membawa beban lebih tinggi. Dari bantalan tersebut karena di bidang kotak yang lebih besar gitu. Kerugian jenis bantalan itu yaitu kompleksitas, terus ada manufaktur gitu, kalau gak salah ya. Harganya juga mahal, serta kekuatan kerah yang menjaga roller di bantalan menambah gesekan bantalan dibandingkan dengan bantalan bola. Itu yang saya ketahui dari fungsinya. Terus ada juga jenis-jenisnya. Terus ada juga yang disebut dengan adapun yang disebut dengan magnetic bearing kalau nggak salah ya. Dalam bahasa Indonesia saya kurang tahu. Kalau tapi jenis bearing yang paling modern gitu kalau magnetic bearing ini gitu. Dengan daya kerja atau putaran yang lebih tinggi gitu. Modern banget pokoknya yang magnetic bearing ini. Biasanya mengaplikasikannya pada flywheel gitu dengan bantuan bearing. Maka flywheel ini bisa terapung di medan magnet. Pada umumnya flywheel bisa berputar lebih dari 5000 rpm gitu. Itu kalau jenis-jenis dari bearing ini ada 6 gitu. Terus pastinya kalau bearing ini ada contoh untuk pemasangan bearingnya. Yang saya ketahui proses pemasangan bearing ini meliputi beberapa cara-caranya gitu. Yang pertama ada proses balancing, merupakan pasangan bearing pada komponen mesin harus benar-benar seimbang agar umur pakai bearing ini bertahan lama. Adapun proses alignment ini merupakan peraturan sumbu-sumbu poros pada mesin harus sejajar gitu kalau nggak salah ya. Kalau proses alignment ini harus sejajar pemasangannya gitu, sumbu-sumbu porosnya. Terus ada proses pemberian beban. Kalau nggak salah pemberian beban itu harus disesuaikan dengan jenis bearing yang digunakan, apakah bebannya tersebut radial atau aksial gitu. Adapun proses pengaturan posisi bearing tersebut pada porosnya gitu. Toleransinya dan ketepatannya pemasangannya pada saat pemasangan bearing pada porosnya harus diperhatikan karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keadaan bearing. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya pahami gitu tentang bearing. Kalau misalkan ada salah-salah kata mohon maaf. Dan sedikit saya sangat memahami tentang bearing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.